Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah kelas 9. Materi yang akan kita bahas kali ini, sejarah Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan banyak teori dari beberapa tokoh. Pertama akan kita bahas kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Dari kondisi sosial budaya, masyarakat Indonesia sebelum Islam memiliki keanekaragaman atau pluralitas seni, budaya, dan bahasa. Kemudian dari kondisi agama atau kepercayaan, agama yang dianut masyarakat Indonesia sebelum Islam diantaranya adalah agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitayan atau para penganut Sang Hyang Taya. Kemudian kondisi perekonomian. Masyarakat Indonesia sebelum Islam mereka melakukan perdagangan, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Kemudian dari kondisi sosial politik. Masyarakat Indonesia sebelum Islam masih menerapkan sistem kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya dan Singosari. Kemudian kondisi suku bangsa. Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Contohnya kita sebut saja suku Sunda, Jawa, Batak, Bugis, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan juga politik. Adapun Islam masuk ke Indonesia melalui dua rute, yaitu rute jalur utara dan jalur selatan. Dari jalur utara dengan rute Arab, yaitu Mekah dan Madinah, kemudian Damaskus, kemudian Baghdad, kemudian Gujarat, yaitu pantai India Barat, kemudian Sri Lanka, dan barulah masuk Indonesia. Sedangkan dari jalur selatan dengan rute Arab yaitu Mekah dan Madinah, kemudian Yaman, kemudian Gujarat, kemudian Sri Lanka, dan barulah masuk Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan perdagangan Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan sebab bisa dilaksanakan pada saat mereka berdagang. Kemudian dalam agama Islam, semua orang adalah penyampai agama Islam. Kemudian dari jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih cepat dalam penyebaran agama Islam. Perkawinan antara anak bangsawan, raja, atau adipati sehingga mempercepat proses Islamisasi. Contohnya adalah Maulana Ishaq menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Juga Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. Kemudian dari jalur pendidikan. Pembelajaran Khalaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Penyebar Islamnya salah satunya adalah Raden Fatah yang mendirikan Galagah Wangi Demak, dan juga Sunan Ampel yang mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Selanjutnya tersebarnya agama Islam di Indonesia melalui seni budaya atau kesenian, yaitu saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Jenis kesenian lain yang juga dijadikan media Islamisasi meliputi sastra atau hikayat, seni bangunan, dan seni ukir. Selanjutnya dari tasawuf. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikir mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme dalam agama Hindu, sehingga agama baru tersebut, yaitu agama Islam, mudah dimengerti dan diterima. Juga ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 dan bahkan sampai ke abad 20. Kemudian dari aspek politik, pengaruh
politik para raja dan penguasa sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Selanjutnya, teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori. Pertama, teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Kemudian menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia atau sekarang menjadi negara Iran. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Kambai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Dan yang keempat, teori Cina. Teori ini didukung oleh ahli sejarah Slamet Muljana dengan bukti prasasti yang ada di Indonesia. Selanjutnya, corak keislaman di Indonesia dilihat dari segi politik, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian. Dari segi politik, nilai-nilai Islam mewarnai corak pemerintahan dan tata kenegaraan berkolaborasi dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian dari segi seni budaya, seni dan budaya tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai ajaran Islam. Banyak seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam seperti hadroh, rebana, qasidah, kaligrafi, dan lain sebagainya. Dari segi pendidikan, pesantren-pesantren didirikan di sekitar kota pelabuhan guna menyebarkan dakwah Islam. Dan yang keempat, dari perekonomian, telah dibentuk badan usaha koperasi oleh Muhammad Hatta, serta didirikan organisasi Serikat Dagang Islam oleh Haji Ihsan Mandhudi. Adapun bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang menunjukkan angka tahun 1082 Masehi. Adapun faktor Islam cepat berkembang di Indonesia diantaranya: pertama, penyebaran Islam dilakukan secara damai; yang kedua, karena runtuhnya kerajaan Majapahit; yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta; keempat, upacara di dalam Islam dilakukan secara sederhana; yang kelima, syarat untuk masuk Islam sangat mudah hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat; dan yang keenam, ajaran agama Islam disesuaikan dengan adat dan tradisi yang ada di Indonesia. Sekian untuk pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Silahkan di-subscribe agar kita bisa belajar materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.